Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ibu kelas 12, kita hari ini masuk di materi melakukan penutupan buku besar. Kemarin kita sudah belajar tentang jurnal penutup. Ada beberapa akun-akun sementara yang harus kita tutup. Artinya mau kita nolkan dia sehingga akun tersebut nggak kita bawa lagi di periode ke depan. Saya nge-review sedikit akun apa saja yang kita harus tutup. Yang pertama ada akun pendapatan. Yang kedua akun beban. Yang ketiga akun laba. Yang keempat akun prive. Ya, jadi pembuatan buku besar penutupan buku besar ini, pembuatan buku besar itu sama kayak kemarin, ya. Jadi kita langsung lanjut ya, gini dia. Baik, gini, pada akhir periode, angka-angka yang terdapat pada saldo debit dan saldo kredit akun buku besar akan ditutup dengan cara memindahkan posting atau dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup sesuai dengan akun buku besar yang digunakan. Jadi, kemarin kita sudah membuat buku besar, ya kan? Tapi kan di buku besar itu cuma dari posting dari jurnal umum menuju ke buku besar. Data-data yang ada di buku besar itu hanya berasal dari jurnal umum, gitu ya. Nah, pada pembukuan pembuatan penutupan buku besar ini, selain dari data jurnal umum, kita juga memasukkan dari data jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, gitu. Oke, sesuai dengan akunnya. Kalau misalnya jurnal penyesuaian kemarin ada misalnya ada beban gaji, maka nanti akan ada penyesuaian. Kita masukkanlah dari hasil penyesuaian gitu, ya, bukan dari hasil jurnal umum. Oke, ini ada di buku di buku modul kita. Jadi berdasarkan posting buku besar, penyusunan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup Perusahaan Abadi Jaya Semarang, dapat dilakukan penutupan buku besar sebagai berikut, ya. Ini contohnya gini. Oke. Sama dia. Yang pertama ada akun kas. Nomornya bisa 101 atau 111 nomor akunnya. Ya kan? Ini akun kas. Dia kan berasal dari buku besar ini kan datanya dari jurnal umum. Ya, ini referensinya JU1 berarti jurnal umum. Oke, saldonya ini yang di atas adalah saldo yang berasal dari periode sebelumnya. Ya, jadi ada saldo kas periode sebelumnya berapa. Terus keterangan dari jurnal umum. Ini data jurnal umum. Nah, di buku besar kas ini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang bereferensi atau bersumber dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Karena kan kas nggak ada disesuaikan, ya kan? Yang disesuaikan apa? Perlengkapan, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, apalagi penyusutan peralatan, gitu ya. Jadi kas nggak ada, maka tetap. Jadi akun kas tetap tidak ada perubahan. Maka dari sini berapa saldo akhir akun kas? Sebesar 210.500.000. Ini dia saldo akhir buku kas. 210.500.000. Lanjut. Nah, habis kas piutang. Nomornya 102 atau 112. Nah, piutang pertama ada saldo, berarti saldonya berasal dari periode lalu. Referensi terus ada berasal dari jurnal umum. JU ini jurnal umum, ya kan? Ternyata akun piutang ada yang disesuaikan kemarin piutang. Dari mana itu? Pendapatan yang masih harus diterima. Maka kita buat keterangannya apa? Dari jurnal penyesuaian. Di debit piutangnya, maka bertambah. Ya kan? Awalnya saldonya cuma 818 juta. Rupanya ada juga piutang dari jurnal penyesuaian karena masih ada pendapatan yang masih harus kita terima sebesar 1 juta di debit, maka saldonya bertambah menjadi 19 juta.
Begitu juga perlengkapan kantor ya. Namanya, nomor akunnya, saldonya ini berasal dari periode selanjutnya, periode sebelumnya ya kan, di debit. Nah, rupanya di jurnal umum cuma satu kali dia. Cuma satu kejadian berpengaruhnya akun perlengkapan, ya kan? Setelahnya rupanya ketika dia sesuaikan, perlengkapannya berkurang di kredit karena ada pemakaian perlengkapan, penyesuaian kan. Nah, maka saldonya berkurang jadi 1.400.000 dikurang 600 jadi 800.000. Nah, jadi penutupan buku besar ini kita ambil dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Kita lanjut dulu. Nah, sewa dibayar dibuka juga gitu. Bu, ini nggak ada saldonya, Bu. Berarti nggak ada sewa dibayar di muka di periode lalu nggak ada gitu. Jadi kalau ada ya dimasukkan di awal, kalau nggak ada ya nggak ada. Ya. Yang kedua berasal dari jurnal umum cuma satu kali ya, 3 juta. Selanjutnya di jurnal penyesuaian ada penyesuaian sewa dibayar di muka di kredit 250.000, maka debitnya berapa? Kita kurangi kan, kalau dia beda tempatnya, satunya di debit, ini di kredit, cari selisih. Berarti 3 juta dikurang 250 sama dengan 2.750.000. Nah, begitu juga kalau perlengkapan peralatan ya. Saldonya dari periode lalu jurnal umum, ini berasal dari jurnal umum. Bu, ini nggak ada penyesuaian dan jurnal penutup, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada akun itu ada di jurnal penyesuaian, kamu masukkanlah di buku besar. Tapi kalau nggak ada akun tersebut di jurnal penyesuaian, maka tidak usah dimasukkan di buku besar. Gitu. Contoh lagi nih, akumulasi penyesuaian peralatan kantor. Dia tidak ada dari jurnal umum. Ya. Akumulasi penyesuaian peralatan kantor timbul akibat adanya jurnal penyesuaian. Ya udah, berarti cuma jurnal penyesuaian aja. Berapa di kredit, maka saldonya di kredit 500.000. Selanjutnya utang usaha. Ya, utang usaha. Ini juga sama juga sistemnya, ya kan? Udah kita bahas, ini buku besar. Ini tidak ada dari jurnal penyesuaian, tidak ada dari jurnal penutup, maka ya udah kita kembalikan aja kayak yang berasal cuma dari jurnal umum. Utang gaji. Nah, ini utang gaji awalnya nggak ada akunnya, tapi muncul akibat adanya penyesuaian, maka kita buat penyesuaian, ya kan, berasal dari penyesuaian. Kreditnya 1 juta, maka saldonya 1 juta di kredit. Modal tuan Akila. Nah, modal tuan Akila saldonya ada 90 juta, terus ada jurnal umum, ya kan. Setor modal awal 150 juta, maka 240 juta. Ingat, waktu kita penutupan jurnal penutup, modal itu ada 2 kali dia dipindahkan ke modal. Yang pertama ketika kita mau menutup laba atau rugi. Ya kan? Kalau terjadi laba, maka ikhtisar laba ruginya di debit, kita tutup ke modal, kita pindahkan ke modal. Nilai modalnya itu nilai ikhtisar laba ruginya, maka ada 2. Ya. Atau kita menutup prive. Ya kan? Prive. Prive ini berarti dia rugi nih. Prive itu dia menutup prive, maka modalnya di debit, privenya di kredit. Maka dari jurnal penutup ada 2 dia modal yang mempengaruhi, kita buat dua-duanya. Penyesuaian nggak ada, ya udah nggak ada gitu, ya. Berarti langsung aja ini saldonya ini kamu kurangkan atau kamu jumlahkan. Kalau dia saldonya sama posisinya debit sama debit, maka dijumlahkan. Kalau beda posisinya, maka dicari selisihnya. Yang selanjutnya ada prive, ya, ada saldo, ada dari jurnal umum juga ada. Terus jurnal penutup prive. Prive kalau jurnal penutup kita masukkan ke kredit, ya kan? Maka jurnal penutupnya kredit. Maka lihat 0 dia. Perhatikan. Awalnya saldonya 3 juta. Ada jurnal umum diambil lagi, kejadian lagi prive, maka saldo privenya 8 juta. Karena kita sudah tutup, ya kan? Privenya ini kita tutup ke kredit, maka di sini 8 juta di debit saldonya. Kita tutup privenya di kredit 8 juta,
Berarti debit, kredit. Beda tempatnya kita cari selisih. Selisihnya berapa? 0. Nah, itu dia. Inilah yang kemarin menolkan akun-akun sementara. Ini salah satunya prefer. Oke? Kelihatan ya. Yang kedua, selanjutnya pendapatan jasa. Ada dari saldo awal ya, periode lalu. Terus ada dari jurnal umum. Ini angkanya ini tinggal kita jumlah-jumlahkan. Selanjutnya ada penyesuaian pendapatan jasa. Di jurnal penyesuaian rupanya ada pendapatan jasa. Dimasukkan aja angkanya berapa, dijumlahkan. Terus pendapatan jasa kan kita tutup. Akun pendapatan jasa salah satu akun yang kita tutup. Ya kan? Maka kalau akun pendapatan jasa normalnya di kredit, maka kita tutup ke debit. Nah, saldonya di kredit 35.900.000, ada penutup di debit 35.900.000, beda posisinya kan? Ada di kredit, ada di debit. Maka kalau beda posisinya kita cari selisih. 35.900 dikurang 35.900, sisanya berapa? 0. Kan 0, maka nilai pendapatan nggak ada lagi. Nggak bisa kita bawa ke periode selanjutnya. Nah, selanjutnya beban gaji. Sama ya. Beban gaji ada saldo, ada penyesuaian. Kalau ada beban gaji di jurnal penyesuaian dimasukkan. Kalau selanjutnya beban gaji di penutup. Sama kayak tadi ya. Awalnya saldonya 7 juta, ada dari jurnal umum beban gajinya 9 juta menjadi 16 juta. Disesuaikan, rupanya beban gajinya ada lagi juga jadi 17 juta. Ditutup, ya kan? Penutup. Berarti penutupnya berapa? 17 juta di kredit. Beda posisinya debit, kredit, cari selisih sama dengan 0. Ini dia maksudnya. Begitu juga dengan beban-beban yang lainnya, ya. Setelah ditutup, maka hasilnya akan 0. 0. 0. Ya. Oke. Ingat, kita tinggal memindahkan, kita tinggal memposting dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup sesuai akun-akun yang digunakan oleh perusahaan. Beban begitu juga, beban listrik dan air, penutup, ditutup 900, ini beda posisi, maka selisihnya 0. Ini juga selisihnya 0, ya kan, beban. Pokoknya semua tuh beban, pendapatan, prive, itu bakal 0 hasilnya. Nah, beban sewa juga ada dari penyesuaian. Beban sewa nggak ada dari jurnal umum, nggak apa-apa. Berarti dia muncul akibat adanya penyesuaian, kan gitu. Nah, ditutuplah dia 250, di kredit jadi 0. Beban ini juga penyesuaian peralatan. Munculnya akibat adanya penyesuaian. Oke, berapa? Oke ya, maka hasilnya 0. Nah, maka setelah kita tutup, ya kan, penutupan buku besar, akun-akun sementara, akun pendapatan, akun beban-beban, akun prefer, dan akun laba rugi. Akun laba rugi kan nggak ada di jurnal penyesuaian, di buku besar, karena itu di laporan keuangan dapatnya. Udah. Maka kita akan membuat neraca saldo. Kayak kemarin, kan habis buku besar neraca saldo. Neraca saldo berasal dari saldo-saldo akhir per akun yang terdapat pada buku besar. Maka misalnya, pendapatan. Oh ini, tunggu ya. Maka misalnya modal. Nih modal. Maka berapa saldonya? Segini. Kita berarti tinggal di angka-angka terakhir. Nih ya, di angka-angka terakhir. Ini di angka-angka terakhir. Nih, berarti kalau utang 25.700.000. Kalau dia sewa dibayar di muka 2.750.000. Pokoknya di angka-angka terakhir ini. Oke? Ini. Itu, menentukan saldo akhir. Maka hasil dari penutupan buku besar, ya, setelah dibuat jurnal penutup dan postingannya,
tahap berikutnya adalah siklus akuntansi, yaitu menyusun daftar saldo setelah penutupan. Oke, daftar saldo setelah penutupan buku adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo rekening buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan. Tujuannya supaya aset, kewajiban, ekuitas selalu dalam keadaan seimbang. Harta, utang, modal seimbang, balance, sebelum perusahaan memulai pencatatan pada tahun atau periode berikutnya. Oke. Maka, dari buku besar yang tadi, nampaklah kita ya, akun saldo-saldo akhirnya ada kas 210.500.000, piutang usaha 19 juta di debit, sewa dibayar di muka perlengkapan 800.000, sewa dibayar di muka 2.750.000, peralatan kantor 40 juta di debit, akumulasi 500.000, utang usaha 25.700.000, utang gaji 1 juta, modal Tuan Akila 245.850.000. Ya, dijumlah Bu, akun pendapatan, akun modal sama akun previewnya mana, Bu? Kan ada beban-beban banyak, jadi kan beban gaji, beban sewa, beban iklan, banyaklah beban administrasi. Kok nggak ada, Bu, di buku besar, di daftar saldo? Kalau kemarin kan ada gitu ya. Karena sudah kita nolkan tadi, sudah kita tutup, maka nilainya 0, nggak usah kita masukkan lagi. Yang nilainya 0 ini 0, ya kan, beban-beban, ini kan 0 hasilnya. Nanti nggak usah kita, berarti nggak ada lagi nih loh nilainya gitu. Ya, nggak ada lagi nilainya. Oke, ini kamu jumlahkan, hasilnya harus balance. Maka benarlah pengerjaan kita. Berikut ya, materi tentang penutupan buku besar dan neraca saldo setelah penutupan. Sebenarnya nggak susah ya. Maka memposting itu kan memindahkan. Posting ke buku besar itu artinya memindahkan. Berarti kita pindahkan dari jurnal umum, dari jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Pastikan posisinya di debit atau di kredit sesuai akun-akun yang terdapat pada perusahaan itu. Demikian, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.